Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Sahabat Amca, sahabat anak muslim ceria yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sih agar kita merasa bahwa ibadah puasa kita ini istimewa, agar ibadah puasa kita ini tidak terasa biasa, ya. Bagaimana caranya? Ya, caranya teman-teman semua, kita hadirkan keutamaannya di dalam hati kita. Ketika kita sedang berpuasa, kita hadirkan keutamaan-keutamaannya. Kita mendengar keutamaan dari ustadz siapa misalkan, oh puasa itu begini loh, ada keutamaannya ini, maka kita hadirkan dalam percakapan kita hadirkan dalam hati kita, maka kita akan merasa bahwa ibadah ini adalah mulia. Dan salah satu yang bisa dihadirkan agar ibadah puasa ini terasa luar biasa adalah kekhususan yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah satu ini. Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah Ta'ala menyatakan, kullu amali ibni Adam lahu. Seluruh amalan anak Adam itu untuknya. Salat ya untuk dia sendiri, zakat ya untuk dia sendiri, haji ya untuk dia sendiri, umrah ya untuk dia sendiri, sedekah ya untuk dia sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Puasa ini adalah fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala, khusus untukku, wa ana ajzibi, dan khususnya teman-teman semua, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Saya nggak akan hitung-hitungan ketika membalas. Ya, kita bayangkan Allah yang maha kaya, yang punya dunia ini, mau membalas ibadah kita, pasti balasannya bukan biasa-biasa saja. Kita saja membantu orang kaya raya, pasti bayarannya beda dengan membantu tetangga kita. Ya, bantu orang yang kaya raya, banyak kemurahannya, pasti kita mengharap pahalanya itu sangat besar sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan sendiri di sini, wa ana ajzibihi, aku sendiri yang akan balasnya. Artinya ini ibadah khusus, ya, yang akan mendapatkan pahala banyak dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antara kekhususan yang luar biasa dari ibadah puasa adalah menurut Allah Subhanahu wa taala, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau minyak wangi. Perlu dicatat ya teman-teman, bahwa bau harum ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi teman-teman kita, ya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam hadis qudsinya, ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad di tangannya, la khulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak wangi. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ibadah ini luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, istimewa, bukan biasa-biasa saja, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa, dia memiliki dua kebahagiaan. Ya, siapa orang yang tidak mau bahagia? Kita semua pengen bahagia. Dan ketika kita berpuasa, kita mendambakan kebahagiaan. Ya, yang pertama adalah farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Teman-teman semua pasti bahagia kalau mau berbuka puasa. Pasti sudah nyiapin banyak makanan, mau yang kolak, mau yang es dawet, mau yang masakan Padang, mau yang bubur kacang ijo, mau yang soto, mau yang opor, rica-rica, sate. Pengennya semua disiapin, ya. Kenapa? Karena bahagia ketika berbuka, ya. Kemudian yang kedua, ternyata kita juga akan bahagia inda liqa'i rabbih, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahagia ketika berpuasa itu. Ya, dengan kita berpuasa nanti bisa berharap besok ketika wafat bertemu Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang bahagia. Ya, maka ini ibadah khusus. Ya, ibadah bukan main-main, ibadah biasa, luar biasa, banyak keistimewaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian teman-teman semua, kalau kita bisa berpuasa atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan puasa kok gara-gara perintah orang tua, bukan puasa karena malu dengan temannya,
bukan puasa karena ikut-ikutan teman-temannya, tapi berpuasa karena iman. Iman dengan apa? Iman bahwa Allah memerintahkan ibadah ini dan mengharapkan pahala. Bahwasanya kita berpuasa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadirkan perasaan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita semua, teman-teman. Nabi SAW menyatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, ini sangat luar biasa, istimewa ibadah kita ini. Bukan biasa-biasa saja. Jadi kalau wah aku lemas, ingat-ingat pahala besar ini. Ya, ingat-ingat pahala besar ini. Bahkan teman-teman, ya saking luar biasanya ibadah ini, Allah siapkan pintu khusus nanti di surga. Ya, ada pintu khusus untuk orang-orang yang ahli puasa. Ya, kita saja di dunia ini kalau tahu ada pintu khusus, pengennya masuk dari pintu tersebut. Di pesawat ada pintu kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Kalau ekonomi itu sesak-sesaan, desak-desakan gitu. Kalau kelas bisnis lancar, langsung masuk, nggak usah antri. Kalau kita mau ikut sebuah seminar atau acara yang di situ ada kursi-kursi merah, ya, yang lainnya ada kursi-kursi kelas ekonomi, pengennya kita dapat kursi khusus tersebut, kursi kelas VIP atau VVIP misalkan, pengennya seperti itu. Ya, di dunia ini kita pengennya dimuliakan dengan kekhususan-kekhususan itu, ya, dengan pintu-pintu khusus dan yang semisalnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan pintu khusus ini untuk orang yang berpuasa. Ya, nanti akan dikatakan di hari kiamat ketika orang-orang sudah mau masuk surga, "Ainas shaimun?" Di mana orang-orang yang ahli puasa ini? Ya, ayo masuk dari pintu ini, pintu khusus namanya Rayyan. Ya. Tidak ada orang yang masuk dari pintu tersebut kecuali orang yang ahli puasa. Kalau semuanya sudah masuk, pintu tersebut akan ditutup. Benar-benar kemuliaan bagi orang-orang yang ahli puasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan banyak keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, keutamaan ini hadirkan dalam hati kita. Ya Allah, aku berpuasa karena aku ingin bahagia ketika bertemu denganmu. Ya Allah, aku berpuasa atas dasar iman dan mengharapkan pahala darimu. Aku ingin Engkau mengampuni dosa-dosaku. Ya Allah, aku berpuasa karena aku ingin Engkau muliakan dengan pintu khusus nanti di akhirat kelak. Ya Allah, aku berpuasa karena aku ingin berharap pahala yang tiada terbatas darimu. Ya Allah, aku ingin berpuasa karena bau mulutku, aku ingin nanti lebih harum di sisimu daripada bau minyak wangi. Hadirkan perasaan ini, maka kita akan merasakan bahwasanya puasa yang sedang kita lakukan adalah puasa yang istimewa, tidak biasa-biasa saja. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.